Ketika Bunda Maria menjawab ya dengan fiat voluntas tuanya, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Disitulah keselamatan mulai terjadi. Ketika Bunda Maria menjawab ya akan panggilan Tuhan. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Inspirasiku di Antara. Renungan harian Kamis 8 September. Hari ini bersama seluruh gereja Katolik, kita pesta kelahiran Santa Perawan Maria. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah memenuhi hati kami dengan anugerah sukacita surgawi dalam pesta kelahiran Santa Perawan Maria ini. Semoga semakin damai sejahteralah dunia kami dengan kurban Kristus pangkal keselamatan kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius bab 1 ayat 1 sampai 16, dilanjutkan ayat 18 sampai 23. Mari kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama dan merenungkannya. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakkan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakkan Hesron, Hesron memperanakkan Ram, Ram memperanakkan Aminadab, Aminadab memperanakkan Nahason, Nahason memperanakkan Salmon, Salmon memperanakkan Boas dari Rahab, Boas memperanakkan Obed dari Rut, Obed memperanakkan Isai. Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakkan Rehabeam, Rehabeam memperanakkan Abia, Abia memperanakkan Asa, Asa memperanakkan Yosafat, Yosafat memperanakkan Joram, Joram memperanakkan Usia, Usia memperanakkan Yotam, Yotam memperanakkan Ahaz, Ahaz memperanakkan Hizkia, Hizkia memperanakkan Manasye, Manasye memperanakkan Amon, Amon memperanakkan Yosia, Yosia memperanakkan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakkan Sealtiel, Sealtiel memperanakkan Serubabel, Serubabel memperanakkan Abihud, Abihud memperanakkan Elyakim, Elyakim memperanakkan Asor, Asor memperanakkan Sadok, Sadok memperanakkan Akim, Akim memperanakkan Eliud, Eliud memperanakkan Eliasar, Eliasar memperanakkan Yotam, Eliasar memperanakkan Matam, Matan memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Kelahiran Yesus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibu Yesus bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri.
Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang dinyatakan oleh Nabi, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel," yang berarti Allah menyertai kita. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini gereja mengenangkan kelahiran Santa Perawan Maria. Kelahirannya dirayakan oleh gereja karena melalui Bunda Maria, Yesus lahir ke dunia dan menawarkan kepada kita jalan keselamatan yang dilandaskan pada kasih. Dalam sabda Tuhan hari ini, dikisahkan Yusuf suami Maria hadir sebagai pasangan yang sepadan dengan Bunda Maria, Bunda kita. Sama pentingnya dengan Bunda Maria, Santo Yusuf hadir dan menjadi Bapa bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Pewartaan Yesus tentang Bapa yang Maha Pengasih tentu tak lepas dari peran Yusuf yang hadir sebagai Bapa bagi Yesus. Dari Yusuflah Yesus kecil mengenali Bapa yang Maha Pengasih itu. Saudari-saudaraku yang terkasih, dikisahkan dalam sabda Tuhan hari ini bagaimana ketulusan hati Santo Yusuf. Tidakkah kita perhatikan ketulusan hati Santo Yusuf yang adalah keutamaan pertama yang disebut di dalam Perjanjian Baru? Sebelum kisah itu tidak disebutkan sikap-sikap baik lainnya. Ketulusan hati menjadi permulaan Perjanjian Baru. Karena ketulusan juga jawaban Bunda Maria yang membuka kisah penyelamatan Tuhan kita Yesus Kristus yang berlangsung sampai kepada kita saat ini. Ketulusan Santo Yusuf, ketulusan Bunda Maria, dan keterbukaan hati mereka akan rahmat panggilan yang Tuhan berikan kepada mereka, akhirnya menjadi pintu keselamatan bagi kita semua. Karena berkat Bunda Maria, berkat Santo Yusuf, kita semua diselamatkan. Bunda Maria, Bunda Gereja, yang adalah Bunda kita semua. Ketika Bunda Maria menjawab ya dengan fiat voluntas tuanya, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Disitulah keselamatan mulai terjadi. Ketika Bunda Maria menjawab ya akan panggilan Tuhan. Maka saudara-saudari yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini dikisahkan silsilah Tuhan kita Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham itu. Dan di sanalah peran Bunda Maria dan Santo Yusuf yang menjadi orang tua Sang Juru Selamat kita. Maka marilah saudari-saudaraku yang terkasih, kita pun juga dipanggil punya tugas perutusan yang sama dengan teladan Bunda Maria. Mari
kita juga menanggapi rahmat dan panggilan Tuhan dalam hidup kita masing-masing, supaya kita pun juga menjadi saluran rahmat dan berkat dalam hidup kita. Ya Tuhan, berkat ketulusan hati Bunda Maria dan Santo Yusuf, kami mengenal dan mengimani Tuhan Yesus. Semoga ketulusan hati mereka juga memampukan kami untuk terbuka pada segala bentuk penyelamatanmu terhadap dunia ini. Salam Maria, rahmat Tuhan sertamu, Bunda Yesus Kristus, doakanlah kami. Salam Maria, Engkau Bunda Gereja, lindungilah kami. Doakan putramu. Salam Maria, Ratu surga dan bumi, terpujilah Engkau di sepanjang masa. Salam Maria, rahmat Tuhan sertamu, Bunda Yesus Kristus, doakanlah kami. Salam Maria, Engkau Bunda Gereja, lindungilah kami. Doakan putramu. Salam Maria, Ratu surga dan bumi, terpujilah Engkau di sepanjang masa. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan. Kita akan menerima tugas perutusan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga, komunitas, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.